Hai guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya buat bikin daftar isi otomatis. Tentunya untuk mempermudah teman-teman dalam hal pembuatan makalah atau membuat skripsi gitu ya. Nah, sebelum kita mulai untuk membuat daftar isi otomatis, biasanya di daftar isi itu kan ada halaman-halaman ya, ada penomoran halaman. Nah, pastikan dokumen kalian atau makalah kalian atau skripsi kalian itu sudah diberi nomor halaman. Untuk cara pembuatan nomor halamannya, kalian bisa tonton aja videoku sebelumnya atau nanti linknya aku taruh di deskripsi video supaya kalian lebih gampang nyarinya. Di situ sudah aku jelasin gimana caranya buat bikin penomoran halaman yang berbeda gitu ya, yang Romawi dan yang angka seperti ini. Kalau sudah diberi nomor halaman, langsung aja kita mulai. Nah, untuk daftar isi biasanya itu diletakkan di sebelum bab 1 ya. Dan nomor halaman untuk daftar isi biasanya pakai Romawi mengikuti ini. Maka kita tambahkan dulu halaman baru di antara bab 1 dan kata pengantar ini. Caranya tinggal taruh aja kursor di paling bawah kata pengantar. Kemudian pencet enter, maka akan muncul halaman baru seperti ini, halaman kosong ya. Terus di sini kita tinggal tulis saja daftar isi gitu. Nah, kita bisa sesuaikan formatnya seperti ini. Caranya di blok aja kata pengantarnya, terus pilih format paint, terus di sini di blok dan lepas, maka formatnya akan mengikuti yang di sini gitu ya. Oh ya, di sini kasih huruf besar semua. Oke. Nah, kemudian pilih enter sampai dia ke baris baru di bawah seperti ini. Nah, nanti di sini kita akan meletakkan daftar isinya ya. Nah, sebelum kita mulai untuk membuat daftar isinya, biasanya di makalah atau deskripsi itu ada bab 1, terus judul babnya, misalnya aja pendahuluan, terus di bawahnya lagi ada sub babnya. Nah, nanti untuk judul babnya itu nanti bakal kita kasih heading 1, dan untuk sub babnya kita bakal kasih heading 2, cuma caranya nggak asal-asalan ya, nanti aku tunjukin caranya yang bener gimana, supaya nanti daftar isimu bisa lebih rapi. Nah, kita mulai. Pertama, kita taruh kursor di bab 1 dulu. Nah, kalau sebelumnya kalian membuatnya seperti ini, terus di enter seperti ini, kita harus ubah dulu formatnya supaya nanti waktu di daftar isinya itu tidak jadi 2 baris. Di sini biasanya jadi 2 baris kalau seperti ini cara buatnya. Nah, supaya nanti bab 1 dan pendahuluannya itu bisa masuk ke satu baris yang sama. Caranya kita hapus dulu, terus di sini pilih layout ya, pilih layout, pilih break, terus text wrapping, maka akan kembali ke posisi semula. Jadi nanti waktu kita membuat daftar isi otomatisnya ini enggak di baris yang berbeda ya. Nah, ini nanti bakal jadi satu baris, jadi bab 1 pendahuluan titik halaman berapa gitu. Begitu juga dengan bab-bab yang lainnya sama. Oke ya, kalau sudah baru kita mulai. Nah, pertama kita akan memberikan heading 1 pada bab 1. Caranya kita blok dulu bab 1-nya, terus kita masuk ke home. Di sini pilih heading 1, cari, nah ini. Terus klik kanan dan update heading 1 to match selection. Pilih. Nah, ini kalau kita arahkan kursor ke sini dan ada segitiga hitam seperti ini, kalau headingnya di sini mengarah ke heading 1 maka sudah heading 1 dan formatnya juga sudah mengikuti yang ini. Nah, kemudian kita geser ke atas untuk di bagian kata pengantar juga kita kasih heading 1 dan formatnya sudah mengikuti yang ini tadi. Sama juga di daftar isinya kasih heading 1, terus ke bab 2 nya juga sama, lakukan seperti itu ke semua judul bab. Oke, kalau sudah kita scroll ke atas, nah kita tadi sudah memberikan heading 1 kepada setiap babnya ya, setiap judul babnya. Nah, lanjut kita ke heading 2 nya untuk bagian sub babnya. Nah, sub babnya ini kita kasih heading 2. Caranya blok di bagian sini terbelakang di bab 1, latar belakangnya pilih heading 2, klik kanan update heading 2 to match selection. Nah, formatnya nggak berubah dia. Kalau kalian langsung pencet aja,
sini, maka formatnya akan berubah. Tapi kalau kalian pakai klik kanan terus update heading 2 to match selection, dia nggak akan berubah. Dan formatnya di sini nanti akan mengikuti yang di sini. Kalau kita pakai di sini, tinggal pencet aja. Itu ya. Yang ketiga juga tujuannya sama. Oke. Jadi bab satunya sudah ada heading 1 dan heading 2. Nah, untuk heading 2 di bab 2-nya itu kita nggak bisa pakai ini, karena kalau kita pakai ini nanti dia akan meneruskan yang di sini. Contohnya kayak gini ya. Tuh, dia bakal menerusin tuh 13 14. Supaya nggak meneruskan, untuk heading 2 di bab 2 itu kita buat style sendiri. Caranya kita blok dulu. Oke. Nah, di sini pilih yang panah ini. Terus pilih create a style. Nah, di sini kita kasih tulisan aja sub bab 2. Terus di sini pilih modify. Nah, untuk pilih bagian ini style based on-nya kita kasih heading 2. Terus style for following paragraph-nya kita kasih heading 2 juga sama. Terus untuk hurufnya di sini kita tebalin biar nanti jadinya tebal. Kalau sudah oke aja. Nah, jadi di sini nggak bakal ngikutin, nggak bakal ngelanjutin ya dari bab 1 dia. Terus di sini kita cari yang kita buat tadi, mana tadi? Nah, ini yang kita buat tadi. Nah, untuk di subbab di bab 2-nya itu kita pakai yang kita buat barusan yang ini ya. Kita kasih di sini pakai yang subbab 2. Lanjut. Nah, kalau ini angkanya ada 3, ini kan ada, ini sub dari subbab. Kalau ini kan bab, ini subbabnya. Terus ini sub dari subbabnya. Itu nanti aja kita buat belakangan. Kita ke bab berikutnya. Di bab berikutnya kan ada subbabnya juga tuh. Juga ada subbab. Nah, ini juga sama, kita nggak bisa pakai yang tadi sudah dipakai di bab 2 atau di bab 1-nya. Kita harus buat baru lagi stylenya nih. Di sini create style. Tuliskan di sini sub bab 3. Pilih modify. Di sini kasih tetap heading 2. Di sini juga kasih tetap heading 2. Sini kita ke blok. Oke. Kalau sudah oke. Nah, jadi ini kita pakai yang ini ya, subbab 3. Nah, kemudian di bab 3-nya ada 2 subbab nih. Kita blok, kita pakai subbab 3. Jadi kita sudah kasih judul babnya, kita kasih heading 1, subbabnya kita kasih heading 2. Nah, gimana kalau ada yang anak dari subbab? Biasanya kalau di makalah atau di skripsi itu kan yang masuk ke daftar isi judul bab, subbab, dan anak subbab, jadi 3 doang. Nah, untuk yang 3 angkanya ini kan anak dari subbab, sub dari subbab gitu ya. Kita buat baru lagi yang formatnya juga berbeda. Kita nggak bisa pakai yang di sini ya. Oke, untuk bab 2-nya itu ada sub dari subbabnya. Kita ambil yang pertama nih, 221. Kita blok. Terus kita buat lagi di sini create style anak subbab 2. Agak panjang ya namanya ya. Gak apa-apa. Pilih aja modify di sini. Nah, untuk sub dari subbab itu biasanya pakai heading 3. Jadi kita pakai untuk style base-nya pakai heading 3. Style for following paragraph-nya kita juga pakai heading 3. Warnanya kita kasih hitam biar sama kayak yang lain. Kasih blok oke. Kalau sudah kita oke. Nah, di sini bakal muncul yang mana tadi? Iya, 221. Nah, 221. Ini formatnya sudah sama kayak ini. Jadi kita tinggal lanjutin aja ke bawah. 221, 222-nya kita kasih heading 3. Oke. Yang 223 sama 224 sama. Oke, sudah ya. Sudah semua. Judul babnya sudah kita kasih heading 1, subbabnya kita kasih heading 2, dan sub dari subbab kita kasih heading 3. Kalau misalnya ada yang 4 di sini sampai 4 angka gitu, abaikan aja nggak apa-apa sampai bab 3 aja. Tapi kalau nanti misalnya dosenmu atau gurumu nyuruh pakai sampai ke 4-nya ya nggak apa-apa dikasih.
Nah, kalau sudah semua seperti ini, kita masuk ke halaman daftar isi yang tadi kita buat kosong. Nah, ini kursormu kamu taruh di sini. Nah, kemudian di sini tinggal masuk ke menu reference, terus pilih table of content. Nah, di sini ada banyak pilihan, terserah aja mau pakai mana. Aku contohin pakai yang ini ya, yang automatic table one. Oke, tinggal pilih jeder. Nah, maka akan jadi daftar isi otomatis seperti ini. Nah, untuk di bagian kontennya ini kamu bisa hapus aja nih. Nah, mantap bukan? Kalau terlalu ke bawah tinggal dinaikin aja, caranya taruh di sini, dihapus. Oke, biar naik lagi. Nah, jadi dah daftar isi otomatisnya. Ih, gampang, kamu bisa ngerjain makalahmu lebih cepat atau skripsimu lebih cepat gitu ya. Cuma kalau mau bikin daftar isi otomatis, pastikan semua sudah selesai dulu, jadi nanti daftar isinya dibuat belakangan paling akhir gitu, jadi nanti nggak ngedit lagi gitu. Oke guys, gimana? Gampang kan? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye bye.